Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah minggu pagi hari ini kita kuduskan dan kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Kita bersama-sama pagi hari ini boleh merendahkan diri, menghampiri dan menyembah Allah di dalam tahtanya yang kudus dalam ibadah minggu pagi hari ini. Tentu semuanya karena kasih anugerah Allah, cinta kasih dan kebaikan Allah dalam hidup kita. Marilah kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur atas kebaikan dan kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Melalui pujian kita akan naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 64. 64 kita nyanyikan bait pertama, 2 dan ketiga. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
besar, karena terkabulah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita akan bersama-sama, kita akan merendahkan diri, kita akan tunduk kepala dan kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Allah yang maha besar, Allah yang kami sapa, kami kenal dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjelma menjadi manusia, menderita, mati, menebus dosa-dosa kami, dan bangkit memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kami anak-anak-Mu yang percaya menerima Engkau sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat pribadi. Kami bersama dengan umat-Mu pagi hari ini merendahkan diri, mengucap syukur atas setiap cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas setiap apa yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kami, suka maupun duka. Kami percaya Tuhan punya rencana yang istimewa, Tuhan punya rencana yang indah. Ajari kami Tuhan untuk belajar mengucap syukur dengan situasi kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh merendahkan diri dalam ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, supaya ibadah minggu pagi hari ini benar-benar boleh membangun, memupuk akan iman rohani kami, semangat kerinduan kami untuk terus menyembah Allah, untuk terus merendahkan diri kepada Allah melalui ibadah minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap pergumulan-pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau lihat dan Engkau tengok satu persatu apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Tuhan berkati supaya jemaat Tuhan boleh membangun keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang saling mengasihi, melayani, saling berbagi satu sama lain, sehingga boleh tercipta keluarga yang penuh dengan damai dan keharmonisan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul dalam pekerjaan, dalam pendidikan, teman hidup. Tuhan Yesus hadir tengah-tengah pergumulan mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan tengok mereka, Allah jamah angkat sakit penyakitnya, sehingga dalam nama Tuhan Yesus jemaat Tuhan yang berbaring sakit mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang berada di perantauan karena pekerjaan dan juga karena pendidikan. Kiranya Tuhan juga tengok mereka, Tuhan berkati mereka. Kami juga membawa ya Tuhan untuk gembala yang ada, para penatua, diaken, BPG, BPKJ, karyawan, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus yayasan, pembina remaja, guru-guru sekolah minggu, guru TK, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus yang akan memberkati program-program yang ada. Juga Tuhan mampukan kami untuk melaksanakan dan mengerjakan program-program yang ada. Setiap pelayanan yang
dikerjakan oleh gerejamu di tempat ini. Kiranya Tuhan juga berkati sehingga pelayanan dikerjakan boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk panitia-panitia yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong juga Tuhan berkati panitia-panitia yang ada, berikan tanggung jawab, disiplin dan kesetiaan dalam mengerjakan tugas panggilan pelayanan yang sudah Allah percayakan kepada mereka. Saat ini ya Tuhan kami juga membawa akan pergumulan bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Semakin hari bangsa negara kami semakin hidup takut akan Allah, sehingga berkat kenyamanan, keamanan, kedamaian, kemakmuran, ketentraman terjadi, tercurah di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa negara kami supaya ada kesehatian, kebersamaan, kekompakan dalam memimpin bangsa negara kami Indonesia, menanggalkan kepentingan pribadi, ego, kelompok, golongan, tetapi mengutamakan dan mengedepankan kepentingan bersama. Engkau juga berkati Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan. Engkau berkati pemimpin dari presiden sampai dengan tingkat RT RW. Tuhan tolong juga Tuhan berkati, terutama dalam mengatasi penyebaran virus corona. Tuhan tolong, Tuhan berkati para medis, para relawan, gugus tugas COVID, juga Tuhan berkati masyarakat, juga Tuhan berkati supaya ada kesadaran untuk mentaati akan protokol kesehatan sehingga penyebaran virus corona akan segera teratasi. Kami juga menyerahkan untuk pemerintahan Jepara, Kecamatan Longgo dan dusun kami Karanggundang, kiranya Tuhan juga yang akan memberkatinya. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan melalui Roh Kudus-Mu, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, pewahyuan, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, dan tentu kita sudah tahu semua, bahkan hafal ayat yang akan kita baca, yaitu Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 saya akan membacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara mengenai gaya hidup, kita harus sedikit memahami apa itu yang dimaksud dengan gaya hidup. Menurut Kotler dan Keller, gaya hidup adalah pola hidup seseorang. Pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opininya. Itu menurut Kotler dan Keller adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opininya.
Jadi jelas gaya hidup menunjukkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Artinya bahwa gaya hidup itu juga bisa dikatakan dan itu menunjukkan suatu jati diri, identitas, karakter seseorang, di mana seseorang berperilaku, bagaimana seseorang bersinggungan, berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain, dan bagaimana orang itu menyikapi suatu persoalan dan pergumulan masalah dalam kehidupannya. Dan setiap orang pasti memiliki yang namanya gaya hidup. Suatu kebohongan yang sangat besar ketika seseorang mengatakan saya tidak memiliki gaya hidup. Orang yang tidak memiliki gaya hidup adalah orang yang sudah mati atau sudah meninggal. Mereka tidak memiliki gaya hidup. Jadi perilaku kehidupan kita hari lepas hari, cara kita berinteraksi, berkomunikasi, itu sebenarnya menunjukkan gaya hidup, pola seseorang, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita membaca dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan dengan terus menerus setiap hari, maka kita akan menemukan sebuah kebenaran yang sejati berbicara mengenai gaya hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ jelas bahwa gaya hidup Tuhan Yesus Kristus bertolak belakang dengan gaya hidup dunia atau gaya hidup manusia pada umumnya. Kalau kita setiap hari kita membaca, kita merenungkan, kita menggali akan kebenaran firman Tuhan, di situ kita akan mengerti, kita akan memahami bagaimana gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Gaya hidup Tuhan Yesus bertolak belakang dengan gaya hidup dunia. Jadi kalau gaya hidup kita sebagai orang percaya belum mencapai yang namanya standar gaya hidup seperti Tuhan Yesus, artinya bahwa kita belum sampai bertolak belakang dengan gaya hidup dunia. Berarti kita masih hidup di dalam yang namanya kedagingan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan setiap orang yang mengambil suatu komitmen untuk mengikut Tuhan Yesus, mereka juga harus berani mengambil suatu keputusan dan komitmen untuk meneladani gaya hidup Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mengatakan saya mengikut Tuhan Yesus, kita memutuskan saya percaya, saya menerima, dan saya mengikut Tuhan Yesus, artinya bahwa ada satu keputusan dan komitmen yang tegas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, yaitu meneladani akan gaya hidup Tuhan Yesus. Kita nanti akan belajar gaya hidup Tuhan Yesus itu seperti apa saja, dan orang percaya itu harus meneladani. Artinya melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Allah, melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, meneladani gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa gaya hidup Tuhan Yesus bertolak belakang dengan gaya hidup dunia, maka gaya hidup orang percaya pun juga harus bertolak belakang dengan gaya hidup manusia pada umumnya. Kalau kita baca, kita telaah kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita mengambil suatu komitmen percaya pada Tuhan Yesus, ada komitmen penyerahan hidup totalitas kepada Allah. Itu artinya bahwa kita siap untuk menjadi teladan dan
meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini suatu tantangan tersendiri bagi kita ketika kita mengambil suatu keputusan mengikut Tuhan Yesus. Ketika kita mengatakan saya orang percaya, saya orang yang sudah dimenangkan, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Artinya seluruh hidup kita, aktivitas kita persembahkan untuk Allah. Berorientasi kepada gaya hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Itu orang yang percaya. Sehingga di ayat yang kedua itu Rasul Paulus di sini juga mengendaki di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya apa? Paulus di sini mengendaki bahwa orang percaya dipanggil untuk menjadi beda. Tampil beda dengan dunia. Supaya apa? Supaya dunia melihat Allah pribadi yang maha kuasa, yang maha hebat, besar itu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita orang yang percaya tidak tampil beda dengan dunia, artinya kita sama serupa dengan dunia. Bagaimana dunia bisa melihat Kristus? Bagaimana dunia atau orang-orang yang belum percaya itu bisa menerima Kristus, melihat Kristus, dan percaya kepada Kristus. Jadi kita orang yang percaya tidak boleh sama atau modorupo dengan dunia. Kita harus tampil beda. Itu sesuatu yang sangat sulit karena harus berkorban. Pertanyaannya dan perenungannya adalah maukah kita berkorban? Mungkin kita dikatakan wah tampil beda dengan dunia, dunia menawarkan ini, kita mungkin dibilang sok suci, sok hebat, sok benar dan seterusnya. Kadang kita kan itu yang menjadi tantangan dalam hidup kita. Mungkin kita dikucilkan, kita diusir, kita tidak diterima dalam suatu golongan, komunitas dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kita siap tidak menerima suatu tantangan tersebut? Kita siap tidak untuk membayar harga? Itulah panggilan kita ketika kita mengambil suatu komitmen, kita percaya pada Tuhan. Kita harus tampil beda, kita nggak boleh sama dengan dunia. Dan dalam situasi kondisi saat inilah sebenarnya gaya hidup kita ditantang. Apakah kita sama dengan dunia atau kita tidak? Kita bisa menampilkan gaya hidup Tuhan Yesus yang benar-benar orang lain melihat Kristus dalam hidup kita. Mungkin kita akan dikatakan bermacam-macam. Dan itulah sebenarnya harga yang harus kita bayar. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat gaya hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki gaya hidup rendah hati. Kalau kita melihat, kita belajar tentang karakter, tentang pribadi, gaya hidup Tuhan Yesus, Dia adalah pribadi yang rendah hati dan juga pribadi yang sangat tegas untuk tidak kompromi yang namanya dosa. Tuhan Yesus seorang pribadi yang benar-benar tegas untuk menyatakan suatu kebenaran walaupun harus membayar harga. Dan disinilah pengikut Kristus, orang-orang percaya harus meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sesuatu yang sulit. Biasanya kita akan kompromi, merasa tidak enak dan lain sebagainya. Kita takut diusir, kita takut tidak diterima, kita takut dikatakan begini, begitu dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak apa-apa, tidak masalah, kita kompromi. Setelah itu kita nanti bertobat, kita mengakui dosa. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Berarti kita menjadi pribadi yang suam-suam kuku. Kristus pribadi yang rendah hati dan juga pribadi yang sangat tegas untuk menolak dosa, untuk mengatakan tidak kompromi dengan yang namanya dosa, tetapi mengatakan iya ketika hidup dalam kebenaran. Dia pribadi yang rendah hati, dia pribadi yang melayani, dia menghamba. Tuhan Yesus juga benci terhadap dosa dan memiliki gaya hidup mengasihi. Itu pribadi Tuhan Yesus gitu loh.
Dan murid Tuhan Yesus, kita orang yang percaya dipanggil untuk melakukan dan menyatakan itu di tengah-tengah tantangan yang saat ini, di mana dunia sedang menghadapi dan berjuang menghadapi melawan COVID-19. Disinilah sebenarnya kita sedang diuji. Sejauh mana kemurnian kita, kekuatan kita, kesungguhan kita mengenal, mengikut dan menyatakan iman kepada Tuhan. Apakah kita goncang, kita goyah karena kita enggak mau berkorban dan lain sebagainya, sehingga kita kompromi. Dia seorang pribadi yang melayan, dia menghamba, dia benci terhadap dosa, dia mengasihi. Tuhan Yesus pribadi yang tertib. Tuhan Yesus juga pribadi yang taat. Ini Tuhan Yesus gitu. Taat kepada kehendak Bapa, taat kepada firman, taat kepada tuntunan Roh Kudus. Ini pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita dikatakan orang percaya. Apakah hidup kita mengasihi semua orang atau kita membeda-bedakan satu sama lain? Apakah kita dalam kehidupan kita sedang membangun yang namanya kelompok-kelompok satu sama lain? Yang satu golongan Kefas, yang satu golongan Apolos dan lain sebagainya, sehingga kasih Kristus itu tersekat dan tidak bisa menembus dan dirasakan oleh semua orang. Mengapa? Karena kita membentuk yang namanya sekat. Dia seorang pribadi yang tertib, dia pribadi yang taat, pribadi yang tidak ngawur, pribadi yang tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Dia taat pada kehendak Bapa. Dia hidup di dalam kebenaran. Dia menolak dan membenci kejahatan. Inilah pribadi Tuhan Yesus. Dia pribadi yang selalu mengucap syukur apapun yang terjadi. Sampai di salib, Tuhan Yesus pun selalu mengucap syukur. Bahkan di situ Tuhan Yesus bisa bersaksi mendoakan semua musuh-musuhnya. Ini pribadi yang hebat. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pengikut Tuhan Yesus berarti harus meniru gaya hidup Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah gaya hidup kita sebagai orang yang percaya sudah meladani gaya hidup Tuhan Yesus? Situasi kondisi inilah dan waktu itu yang akan membuktikan. Waktu situasi kondisi yang akan membuktikan, yang akan menyatakan, yang akan membuka kita siapakah kita sebenarnya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh meladani gaya hidup atau tidak. Waktu situasi kondisi semuanya akan menyingkapkan kita semuanya. Dalam situasi kondisi di mana kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, virus corona, disinilah kita sebenarnya sedang diuji oleh Allah. Apakah kita akan kompromi ataukah kita tidak? Ataukah kita mengatakan lihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau itu aman nyaman bagi saya akan kompromi. Kalau tidak, ya saya tidak. Tuhan Yesus tidak kompromi. Tapi Tuhan Yesus kompromi yang namanya dengan kebenaran. Dan tegas menolak yang namanya dosa. Inilah panggilan kita sebagai orang yang percaya. Meneladani gaya hidup Tuhan Yesus. Mari kita nyatakan gaya hidup kita, gaya hidup Tuhan Yesus, hidup dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami supaya kami sebagai orang yang percaya, kami meneladani akan gaya hidup Tuhan Yesus yang rendah hati, menolak dosa, hidup dalam kebenaran, tertib taat, selalu bersyukur, hidup dalam kebenaran, berani bayar harga. Ajarkan kami di tengah-tengah kesulitan, tantangan yang sedang kami hadapi, kami benar-benar hidup sesuai dengan gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita. Dan kita juga akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 450. 450 kita nyanyikan bait pertama, dua, dan ketiga. Nanti yang ketiga kita nyanyikan dengan bangkit berdiri, hidup kita yang benar.
Kita akan bersama-sama, kita akan bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Semuanya karena kasih anugerah-Mu kami pagi hari ini bisa mengaturkan persembahan. Karena Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini. Kau berkati hamba-Mu yang mula persembahan, berkati hikmat dan kebijaksanaan, dan juga berkati jemaat-Mu Tuhan, supaya semakin hari jemaat Tuhan semakin meluap, melimpah dengan hati yang sukacita, memiliki sikap hati yang murah hati, sehingga berkat Tuhan selalu mengalir dan tercurah dalam kehidupan hari lepas hari. Kami juga menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini dan 1 minggu yang akan kami kerjakan. Kiranya Tuhan berkati. Marilah kita siapkan hati kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.